Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan metode dual simplex. Perkenalkan, nama saya Mitra Novitri Waruwo. Ini adalah tugas matematika ekonomi. Di sini saya mempunyai sebuah contoh di mana kita ditugaskan untuk mencari minimum dari nilai Z sama dengan 4x1 ditambah 2x2 dengan fungsi kendala 1, 2, 3. Fungsi kendalanya itu 3x1 ditambah x2 besar atau sama dengan 27. Fungsi kendala kedua x1 ditambah 2 x1 ditambah x2 besar atau sama dengan 21 dan x1 ditambah 2 x2 besar atau sama dengan 30. Nah, di sini tidak menggunakan variabel artifisial, maka kita kalikan bagian persamaan ini persamaan ini kita kalikan atau kita ubah menjadi variabel artifisial dengan menggunakan kurang atau sama dengan pengalian min 1, sehingga nantinya fungsinya itu menjadi fungsi kendalanya itu min 3 x1 dikurang x2 kecil atau sama dengan min 27. Nah, inilah yang menjadi fungsi kendala yang baru. Nah, setelah itu maka kita meminimumkan nilai Z ini dengan kendala min 3x1 dikurang x2 ditambah s1. Maka sesuai cara pengerjaan metode-metode simplex yang lainnya, kita memberikan penambahan S1, S2, dan S3 agar memiliki tanda sama dengan. Nah, setelah itu maka kita cari nilai minimumnya dengan menggunakan tabel solusi, atau bisa juga dengan step by step. Maka kita cari dulu iterasi pertamanya, dimana untuk mencari iterasi nolnya, untuk mencari nilai iterasi nolnya, maka pada seperti pengisian pada iterasi sebelumnya, kita ada yang namanya basis, ada juga solusi, dan ada juga bagian ini. Nah, di sini yang menjadi basisnya itu yaitu nilai Z, S1, S2, dan S3 dengan variabel X1, X2, S1, S2, dan S3. Nah, untuk mengisi nilai itu maka kita menggunakan nilai koefisien dari untuk nilai Z dari nilai minimum Z dikurang 4x1 dikurang 2x2. Nah, untuk nilai S1 kita ambil dari kendala pertama, begitu juga S2 dan S3. Maka setelah kita mendapatkannya, ternyata pada fungsi Z masih terdapat nilai negatif, sehingga kita harus mencari agar solusinya itu mempunyai nilai positif. Nah, untuk kolom kuncinya itu pada kolom X2, dan baris kuncinya
ada pada baris S3, sehingga kuncinya atau elemen kuncinya itu yaitu min 2. Nah, setelah kita mendapatkan elemen kuncinya, maka kita buat iterasi pertamanya, di mana iterasi pertamanya itu kita awaskan atau kita keluarkan S3 dengan menggantinya menjadi X2, sama seperti pengerjaan sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai X2 sebagai berikut ini. Nah, setelah iterasi kedua, maka kita buat ini tadi iterasi pertama, maka kita buat ke iterasi keduanya seperti ini. Nah, coba dilihat di nilai solusinya. Di nilai solusinya itu pada iterasi kedua masih belum optimal karena masih memiliki nilai min pada solusi optimalnya. Sehingga kita cari lagi iterasi ketiganya. Nah, iterasi ketiganya kita lihat pada nilai solusi optimalnya. Ternyata pada iterasi ketiga nilai dari X1, nilai dari Z yaitu 48, X1 3 dan X3 18. Jadi X2 sama dengan 18, itu salah pengetikan ya. Jadi kita telah mendapatkan solusi optimalnya pada iterasi ketiga dengan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 18, dan nilai Z sama dengan 48. Jadi demikian materi tentang metode dual simplex. Terima kasih.